Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Rehan Rizky Tanjung dengan NIM V3422007. Saya kelas A D3 Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan UTS Cloud Computing dengan judul konfigurasi High Availability WordPress. Nah, yang pertama di sini kita membuat VCN untuk web server. Untuk membuat VCN web server itu kita masuk ke sini ke networking VCN. Nah, di sini saya sudah membuat dengan nama UTS database server dan UTS web server. Database yang untuk web server dan database server saya sudah membuatnya. Setelah itu kita membuat VM1 untuk web server, VM2 untuk database server. Saya gabung sekalian di sini. Di situ untuk membuat VM kita masuk ke instance. Nah, di sini kita create saja, create instance. Create instance. Untuk web server, untuk ini database. Nah, di sini saya mau buat VM1 dulu untuk web server, jadi VM1 VM1 untuk web server. Nah, di sini VM1 web server. Untuk image dan shape kita ubah. Untuk image kita ubah ke Ubuntu. Dan untuk canonical kita gunakan canonical Ubuntu yang 2204 minimal. Kita select. Setelah itu menunggu ini. Langsung kita change shape saja, Nah, di sini kita menggunakan VM standar e3.flex. Kita klik aja. Buka lemot. Nah, setelah itu kita select shape. Nah, di sini sudah menggunakan VM standar E3 Flex dan di sini menggunakan canonical Ubuntu 2204 minimal. Alhamdulillah. Nah, untuk networking di sini karena di sini kita mau untuk UTS web server. Nah, kita untuk UTS web server kita pilih UTS web server. Selanjutnya ini agak lemot. Nah, di sini sudah otomatis. Oke, kita cek sekali lagi VM web server. Oke. Terus setelah itu TS primarinya UTS. Kita cek ke web server dulu.
Ya ampun, ngeframe. Masih lanjut. Oke. Nah, di sini kita menggunakan yang web server. Sudah web server. Oke, image shape sudah. Ini 3, oke sudah. Setelah itu kita save saja. Nah, setelah kita save, sini kita create. Setelah itu, setelah selesai VM1 web server, kita buat VM1 untuk database server. Sebelum itu kita save dulu untuk key-nya ini. Kita save key-nya. Oke. Sini kita save di key sini saja. Folder ini yang untuk UTS, untuk web server saya save di sini. Nah, oke, setelah itu kita buat VM1 untuk database server. Loh, belum. Oh, sudah. Di sini sudah running. Oke. Nah, sini running. Setelah itu kita buat VM1 untuk database server. VM1 untuk database. Oke, database server. Oke, setelah itu sama seperti web server, kita ganti image sama shape. Image kita ganti ke Ubuntu. Kita menggunakan canonical Ubuntu 2204 minimal. Kita select. Setelah itu untuk shape kita ganti ke VM standar E3 Flex. Oke, kita select. Dan untuk networking kita ubah ke database server. Nah, di sini sudah ke UTS database server. Oke. Setelah itu kita save private key dan public key-nya. Setelah itu kita pindah dulu. Database server kita masukkan ke sini. Oke, setelah selesai kita create. Nah, sudah selesai. Sini masih dalam progress. Kita tunggu sebentar. Sembari menunggu untuk VM1 database server, kita masuk dulu ke web server dulu. Nah, ini web server. Web server ini
Nah, di sini sudah ini. Oke, sudah semua. Setelah itu kita kembali ke VCN karena kita akan add English rule ini untuk 0000 nih, 00 untuk protokol ICMP nya, dan untuk protokol TCP dengan port 80. Nah, di sini UTS sudah database server. Untuk database server ada tambahan untuk port 3306. Oke. Di sini security list. Oke, di sini saya sudah membuat ini 000 ICMP TCP port 80. Caranya itu seperti ini. Untuk ICMP kita seperti ini kan, dan kita add English rule saja. Untuk TCP jika port 80 kita tuliskan di sini port 80 nih, dan yang terakhir ada port 3306 karena saya belum membuatnya, akan saya tambahkan 3306 ini, kita add. Nah, di sini sudah tertera ICMP dengan source-nya 000, TCP port 80, TCP port 3306. Kita buat untuk semuanya. Kita buat di sini. Oke. Kita buat juga di public sini. Sini. Kita tambahkan. Nah, di sini juga sama. Karena saya belum menambahkan port yang 3306, jadi akan saya tambahkan port 3306. Kita add. Oke, di sini sudah tercantum TCP 80 3306. Oke, CMP. Oke. Yang public sudah, dan yang privat juga sudah. Yang untuk web server juga sama. Ini kita add English rule-nya protokol ICMP dan TCP-nya port 80 saja. Sini sudah saya konfigurasi. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini juga sama. TCP 80 dan ICMP 0000 sama seperti ini public sebelumnya. Nah, dengan yang privat juga sama, sudah saya setting. Nah, sudah saya setting juga. Ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan konfigurasi Apache. Untuk konfigurasi Apache, kita akan masuk ke VCN Network, web server. Nah, di sini kita masuk ke salah.
ke instance. Nah, di sini ada VM1 web server. Kita buka. Untuk integrasi Apache, langkah pertama kita masuk ke Puttigen. Setelah masuk ke Puttigen, kita meload key yang sudah kita download di web server. Sini. Nah, di sini ada key yang tidak tanpa pub ini. Sini setelah sukses kita oke, kita save. Di sini kita save di folder yang Anda buat yang nama key. Oke. Setelah selesai membuat, kita X saja. Setelah itu kita masuk ke putih. Nah, di sini hostname kita menggunakan IP address dari web server kita. Itu ini IP address-nya kita copy. Nah, setelah kita copy, kita paste ke sini, kita pas. Terus kita masuk ke SSH authentication credential. Setelah itu kita masuk sini nih. Kita load yang telah kita buat di sebelumnya, key.ppk ini. Itu kita open. Setelah terbuka seperti ini, kita login menggunakan password Ubuntu kecil semua. Nah, setelah selesai sini, nah langkah pertama di sini kita konfigurasi Apache, kita klik sudo apt update dulu untuk mengupdate. Oke. Setelah selesai mengupdate, kita akan menginstal Apache 2 sudo apache-y install Apache 2. Oke. Setelah done, kita restart Apache-nya, kita restart di sini. Sini kita sudo systemctl1 restart Apache 2 untuk merestart Apache 2. Setelah itu kita masukkan sudo iptables untuk firewall ini port 80 sini. Oke. Setelah selesai ini kita membuat sudo apt install php-nya lib apache. Oke, Apache 2 mod php. Kita sudo apt install php lib apache 2 mod php. Kita enter, kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai itu kita cek php. Nah, di sini jika php sudah 8.1.2, setelah itu kita kita lanjutkan saja. Untuk melanjutkan kita restart lagi sistem APC nya. Kita tuliskan sudo
sistem ct1 restart apache 2, kita enter saja. Nah, sudo comment not found, sudo sistem ct kok. Nah, coba kita sudo restart. Oke, apakah ada kesalahan? Sudah bisa. Setelah itu kita install komennya, kita install sudo apt install nano. Nah, kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita ke sudo nano spasi var www.html. Ini sudo nano var www.html, terus ini apa, info.php. Oke, kita masukkan ini isiannya dengan tandanya php. Oke, ini php, oke, php info, buka kurung tutup. Oke, tanda tanya. Nih, kita samakan dengan ini, jangan sampai salah. php info ini oke. Setelah itu kita Ctrl X, kita Y untuk yes, setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah bisa kita lihat. Untuk mengeceknya kita cek di sini. Nah, di sini it works. Ini untuk mengeceknya kita menggunakan info php. Nah, di sini artinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini untuk kita konfigurasi MySQL, kita masuk ke Puttigen. Di sini kita load key-nya, kita load key yang ini tanpa yang .book, kita open. Setelah itu kita klik OK, kita save private key dengan nama terserah kita saja, key 2 gitu. Save. Setelah kalian save, klik X. Setelah itu kita masuk ke putih, bukan Puttigen, putih aja, putih. Nah, di sini kita menggunakan IP address yang database. Nih, kita copy ke sini. Setelah itu kita masuk SSH, authentication, credential, kita browse ke file yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita open. Di sini kita accept. Oke. Setelah itu kita masukkan passwordnya Ubuntu. Nah, di sini untuk kita konfigurasi MySQL, saya sudah membuat tabel seperti ini, tinggal saya copy paste aja di sini. Oke. Sini sudah kita update. Oke. Nah, itu sudah. Oke. Kita install.
itu MySQL. Oke, sudo MySQL, kita tunggu sampai selesai progresisnya. Setelah selesai kita ke sudo MySQL sini. Nah, di sini setelah sudah masuk ke MySQL, kita copy MySQL ini. Oke, kita paste di sini. Dan untuk name kita ganti v3422007. Oke. Ini alter user. Oke. v3422007 passwordnya. Oke, selesai. Oke, setelah itu exit, kita exit aja. Oke, setelah itu kita ke MySQL secure, MySQL. Oke, password v3422007. Nah, setelah kita kesini kita menggunakan no, yes, no, yes, no, yes. Selesai. Setelah selesai kita ke MySQL ini, sudo di MySQL root. Oke, password v3422007. Oke, setelah itu kita create user di sini. Nah, di sini karena nama di atas ini sebelum saya ganti nama di atas ini. Ini akan saya kasih nama. Oke, terus dengan NIM saya v3422007. Oke, saya klik. Sini kita klik lagi. Oke, di sini dengan NIM v3422007. Dengan nama. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini kita berikan perizinan grant all ke namanya saya Reinhard. Ini sesuai dengan ini Reinhard. Nah, kita enter. Setelah itu kita grant lagi di sini Reinhard. Sini sudah, tinggal kita enter. Grant all provision oke, ini oke, to Reinhard oke, localhost oke, localhost ini yang privilege on. Oke, setelah selesai kita exit saja. Setelah exit kita akan ke sudo pt install nano. Kita tunggu. Nah, di sini setelah itu kita on. Ini terbakar pin press bawahnya sama xpin press. Oke, tambahkan pin address. Oke, setelah itu kita ini MySQL
password v342207. Oke, setelah itu kita create database-nya, kita create database dengan nama WordPress. Oke, ini kita berhasil create database dengan nama WordPress. Oke, setelah itu kita lanjut ke install WordPress di VM1 di web server. Kita balik ke web server lagi. Setelah itu kita masukkan ini. Oke, ini bentar, kita download. Setelah selesai, nah WordPress. Oke, kita move ke sini. Oke, setelah itu kita move ini, kita mengganti wp config sample ke wp config namanya, ganti nama. Salah. Ubuntu move cannot move WordPress, permission deny. Move database itu move. Oke, letakkan di cd Ubuntu var cd, kita move ini config-nya. Salah. Oke, nah selesai. Setelah itu kita config. Yang selanjutnya dan langkah terakhir itu kita menggunakan nano wp config php di sini. Nah, di sini untuk db name kita ubah ke database nama kita. Di sini database username kita semua ubah ke setting yang sudah kita setting tadi. Maksudnya kita isi name, database username kita masukkan IP public kita masukkan nih IP database server itu di sini tuh. IP database server ini database, ini IP-nya, IP database-nya kita masukkan aja ke sini. Setelah selesai kita save. Setelah kita save, MySQL. Kita restart di sini. MySQL. Oke, selesai. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.